Mas, tak buka. Tahu nggak Mas yang di dalam? Apaan? Posisi kalau bagasi dibuka, otomatis lampu kabin kan nyala. Iya nggak? Lampu kabin nyala. Itu di tengah, kursi tengah itu ada cewek Mas. Kok bisa? Nggak tahu Mas, pokoknya ada cewek lagi duduk gini, ngadep ke depan ya, sambil nyisir gini Mas. Anjir. Langsung tak tutup bagasi Mas. Itu berarti. Tak tutup, saya lari Mas. Saya larinya tapi nggak jauh ya. Posisi paling mobil di sini, saya larinya ya mungkin 10-20 meter lah. Yang penting saya bisa ngeliatin mobil gitu. Tapi ya mau kemana juga nggak bisa kemana-mana Mas, sepi kan. Terus di situ saya sambil doa Mas, sambil berharap ini si AP ada sinyalnya Mas. Sekitar 15 menitan itu Mas, 15 menitan buat mastiin Mas, saya ke arah mobil lagi. Saya tengok udah nggak ada tuh Mas. Saya masuk, tak coba buka pintu, tapi saya nggak masuk ya. Sambil di luar tapi tangannya gini, nyetater ya. Bunyi Mas. Bisa hidup. Bisa. Buru-buru asal masuk, berangkat lagi, lanjut lagi nurutin jalan itu tadi Mas. Tak turutin kok nggak sampai ke pemukiman, padahal pas dari awal masuk berangkat tadi masuk pemukiman itu nggak jauh, nggak terlalu jauh. Itu langsung yang jalan yang sepi itu langsung ke rumah yang tadi kan. Tapi tuh saya ngerasa kok nggak sampai ke pemukiman gitu loh. Sampai akhirnya di depan Mas. Jadi pas posisi saya nyopir di depan itu agak jauh berapa meter ya? Nggak bisa ngira sih Mas. Pokoknya nggak terlalu jauh juga. Kelihatan lah ya dari di depan itu kayak ada rame-rame Mas. Rame-rame maksudnya acara kondangan kah? Nggak tahu juga sih Mas. Intinya rame lah di depan, kayak ada rame-rame. Saya penasaran loh, kok perasaan tadi berangkat pas lewat ke sepi nggak ada ya? Nggak ada. Itu kira-kira jam berapa Mas? Sekitar jam 12 lebih itu Mas. Udah tengah malam. Iyalah. Posisinya kan gimana ya? Saya banyak berhentinya, terus kemakan pas mogok-mogok juga tadi ya, kan. Betul. Jadi waktunya melar banget. Itu kok tiba-tiba ada kerumunan orang. Jadi kayak kalau dari jauh tuh bisa dipastiin kayak pasar atau orang orang kecelakaan atau apa, dikerumunin gitu loh Mas. Semakin dekat jelas tuh Mas kayak pasar. Tapi pasarnya bukan kayak pasar tradisional ya. Pasar kalau di Jogja itu kayak Sunmore. Oh, ada yang kanan kiri. Yang di kanan kiri jualan di pinggir jalan gitu kan. Saya berhenti mungkin jaraknya 5 meter lah Mas dari paling ujung sini ya. Saya berhenti. Saya turun. Saya nanya ke penjual yang paling ujung itu. Ibu-ibu Mas. Bu, arah ke Jogja mana ya? Ibunya kan duduk Mas. Duduk gini. Di sini meja jualan. Itu jualan apa Mas? Apa namanya? Ayam potong. Ayam potong gitu. Jualan ayam potong malam-malam. Ayam potong malam-malam. Aneh juga tuh. Ya aku udah ngiranya ini udah nggak beres gitu loh Mas. Malam-malam ada pasar kayak gini. Apalagi jualannya harusnya dijual pagi ya kan. Tapi ini malam, ibunya berdiri Mas. Berdiri kayak nggak punya daya itu Mas berdirinya. Nggak ngomong apa-apa. Nggak ngomong apa-apa, cuma duduk jalan doang. Emang di situ ada berapa jalan? Satu jalan aja Mas, cuman kayak jalan satu tok. Berarti intinya ibu itu cuma suruh ikutin aja jalan gitu suruh ngikutin jalan itu aja. Terus saya bilang makasih bu. Tapi sambil dredeg Mas, sambil ya takut banget Mas itu Mas. Masuk mobil pelan-pelan Mas, saya jalan pelan-pelan. Tapi kok seolah-olah saya jalan itu kayak dikasih jalan itu Mas. Tadinya kan kerumunan di tengah jalan. Pas saya masuk mobil mau maju, itu kayak dikasih jalan. Orang-orang pada belah gitu loh Mas. Saya jalan pelan, saya pelan. Ya menghormati lah. Pelan, pas saya tengok di spion tengah. Kok gelap di belakang. Tuh. Padahal di depan masih ada orang jualan, masih ada yang beli di kanan kiri itu Mas.
Tapi pas lihat di spion, lihat di belakang, itu nggak ada. Udah gelap banget, cuman ada sorotan lampu merah dari mobil. Itu nggak ada orang, Mas. Nggak ada orang. Wah, udah gak beres. Merinding juga. Di dalam dingin tuh, Mas. AC dingin tuh, badan udah sumuk banget, Mas. Badan panas karena Panas, ketakutan Mas. juga. Sangat. Wah, takut banget, Mas. Pokoknya nggak pikir panjang ya, Mas. Saya gaspol itu, Mas. Udah nggak mikir nanti nabrak apa nggak mikir, Mas. Sampai akhirnya pas saya nengok di spion lagi, udah nggak ada loh, Mas. Gelap semua Udah gelap, nggak ada orang lagi, Mas. Nah, saya ngikutin jalan itu mentok ya, Mas. Mentok itu ada pertigaan, Mas. Awalnya tadi nggak ada. Awalnya nggak ada. Jadi menurut jalan langsung agak belok gini langsung ke pemukiman. Tapi itu ada pertigaan. Aduh, ini mau kemana? Kan bingung ya, Mas ya. Kanan apa kiri ya? Kanan apa kiri? Tapi G-Maps-nya? G-Maps-nya nunjukinnya gini, Mas. Anehnya gimana ya? Kayak muter-muter loh. Ininya posisi saya tuh muter-muter. Ya kan biasanya G-Map itu ada panahnya. Tapi itu Panahnya muter-muter. nggak tahu dia mundur apa maju ya. Muter-muter gitu, Mas. Ya udah, insting aja, Mas. Ambil kanan. Kok tiba-tiba, Mas? Saya tuh tiba di rumah yang tak antar tadi. Balik lagi dong. Balik lagi, Mas. Balik ke rumah yang tak antar tamu tadi. Tapi ada yang aneh. Apa tuh aneh? Anehnya gini. Saya masih inget di situ ada kayak plakat plakat sebuah jalan. Jalan Signing. apa? Pokoknya ada plakat jalan gitu. Ingatnya di situ. Pas saya masuk situ, itu cuma ada satu rumah juga, Mas. Tapi kok beda gitu, Mas. Tadi pas saya nganter terang banget, bener-bener terang. Kayak ada istilahnya di rumah itu kayak ada yang menghuni gitu loh. Terus saya ngantar orang itu pulang ke rumah. Tapi pas saya balik ke situ lagi, rumahnya udah gelap. Tapi yakin Mas, rumah yang sama? Yakin banget, Mas. Yakin dari depannya itu saya masih inget kok. Posisi terasnya di sini. Di situ ada kayak jadi teras ada pilar 2. Buat ya istilahnya buat duduk-duduk lah depan rumah gitu. Masih inget banget, Mas. Posisinya kayak gitu. Tapi kok udah beda gitu loh, Mas. Bedanya rumahnya udah kayak rumah nggak pernah dipakai. Rumah kosong gitu. Kosong, gelap banget. Dan di depannya itu yang awalnya rapi udah ditumbuhin kayak ilalang tinggi-tinggi gitu, Mas. Tapi yakin tuh rumahnya Yakin, sama? Mas, yakin. Karena ngelihat signing jalan tuh ya, Iya. maksudnya ada pelang Beneran. jalan ya. Aduh, sampai nggak bisa mikir aku, Mas. Ini saya mau kemana lagi gitu loh, Mas. Terus saya ingat di situ pas saya buka HP kan masih di situ ya. Saya taruh di depan lagi kan. Di situ ada sinyal, Mas. Ada sinyal. Saya ambil HP, saya telepon teman saya yang rumahnya di Temanggung. Kebetulan saya ingatnya di situ ada teman di rumah Temanggung. Kan nggak jauh ya kalau dari masuknya tadi kan Limpung ke Temanggung kan. Ya paling berapa sih 2 jaman ya. Ya 1 jaman lah ya, Iya. 1 jam sampai 2 jam lah ya. Untungnya aja, Mas, dia ngangkat telepon saya, Mas. Saya telepon namanya si Mas Nanda. Mas, tolong saya. Si teman saya bingung, tolong apa, Mas? Saya kesasar. Saya kirim map. Terus sampai sana. Kan si Mas Nanda ini orangnya juga paham ya, maksudnya dia tahu, bisa ngelihat lah, istilahnya bisa ngelihat yang nggak bisa kita lihat. Terus dia juga punya kelebihan lah, Mas. Dia punya kelebihan. Dia bilang, Mas, ikutin saya, maksudnya dalam artian ikutin ucapin saya itu loh. Dia kayak ngasih kayak doa gitu, suruh ngikutin. Ikutin, Mas, ikutin dia doa apa, saya ngikutin. Terus tiba-tiba aneh, Mas. Anehnya gimana ya, nggak tahu kenapa kok. Itu kan posisi saya masih di dalam mobil kan, Mas. Di dalam mobil saya telepon kayak gitu, kayak ada yang ngarahin. Kayak ada yang ngarahin jalan gitu loh. Kayak ada yang ngarahin, nggak tahu
intinya saya itu kalau dipikir emang benar-benar di luar logika, di luar nalar. Kayak ada yang ngarahin kok tiba-tiba saya tiba di pertigaan yang udah ada pemukiman. Kalau saya ambil ke kanan itu udah ke Alas Roban, udah rame, maksudnya udah banyak rumah-rumah dan udah banyak kendaraan truk-truk yang lewat gitu loh mas. Udah ketemu jalan jalan yang gede lagi. Ini kalau misalnya dibayangin ya kayaknya nggak mungkin gitu loh mas. Iya. Tapi kok saya ngalamin gitu loh. Ini kalau misalnya intinya nggak bisa Iyalah. Nggak bisa dipikir secara logika lah. Iya, kalau dengar ceritanya sih ya aneh. Iya, makanya itu setelah itu pas saya udah masuk ke jalan rame itu, kan posisi telepon masih nyambung ya sama teman saya. Dia Sherlock mas, dia Sherlock rumahnya. Saya ke sana ke rumahnya langsung. Di sampai rumah Mas Nanda ini saya istilahnya kayak di ini mas, kayak dibersihin lah. Dibersihin katanya kalau saya itu masih diikutin. Oh gitu. Kayak ada yang ngikutin sampai ke situ. Nah, terus dia cerita kan. Jadi tadi tuh kalau dari penglihatannya Mas Nanda, saya itu bukan bukan nganter manusia gitu loh. Ya karena tadi rumahnya kosong. Iya makanya itu. Bisa jadi soalnya dari berangkat juga orangnya 2 tuh udah Iya. Saya sempet malah nggak mikir di situ loh mas. Saya nggak mikir kalau 2 orang itu tuh hantu gitu loh. Tapi dari dari sikapnya, gestur tubuhnya itu udah kayak aneh. Tapi aku nggak mikir ke arah situ, kalau si penumpang itu hantu gitu loh. Berarti mungkin perjalanan itu cuman pengen nunjukin rumah si hantu maksudnya. Rumah si hantu atau ya nunjukin kalau yang diantar emang demit gitu loh. Aduh. Lah setelah kejadian itu mas, kalau misalnya teman saya minta lagi, saya nggak mau mas. Itu kan saya sempat nginep di sana ya, buat nunggu pagi saya pulang kan. Di situ saya dibersihin sama Mas Nanda, pokoknya dibersihin dari energi-energi negatif katanya. Dibersihin, suruh minum air yang udah didoain. Nah anehnya pas mas setelah prosesi ya istilahnya kayak di ritual itu, kayaknya badannya jadi enteng gitu loh mas. Soalnya kan dari tadi sebelum ke situ kan kayak berat banget rasanya. Berat banget, enteng. Saya tidur di sana mas. Paginya pulang. Setelah itu saya cerita ke teman saya yang punya rentalan itu. Cuman gimana ya mas ya, anehnya ini mobilnya kan harusnya itu kan baru ya, mulus ya. Sampai rumah tuh mas banyak baret. Banyak baret, jadi kayak saya tuh gitu ya? Saya kayak habis lewat dari semak-semak. Padahal saya nggak ngelewatin semak-semak tuh. Tapi di kanan kiri itu baret-baret. Tadi kan dibilang kasih uang tuh. Cepet. Iya. 100. Nggak ngecek tuh uangnya uang beneran atau berubah jadi. Pas tak cek ya mas ya. Beneran mas. Beneran uang beneran. Wah dominnya baik banget. Baik banget. Kadang kan ada yang cerita kalau dikasih uang dari makhluk yang kayak bukan sebangsa kita, biasanya kan berubah jadi daun atau apa gitu kan. Tapi masih uang beneran. Masih bener uang. Jadi pas tak buka gini masih ada. Ya mungkin itu sih mas kejadian yang nggak bisa saya lupain. Ya nggak logik ya, bersama kayak ceritaku dulu ya. Iya bener, nggak logis banget itu. Logis banget. Tapi ya namanya kalau perjalanan lewat hutan, lewat jalan sepi itu rata-rata sama sih mas. Menemukan hal yang sama gitu loh. Ya itu. Ya pasti demit tuh mas, pasti jin itu. Cuman yang aku jadi pertanyaan, motifnya apa gitu loh. Ya, itu juga mas, saya juga nggak nanya. Oh ya gimana mau nanya, dia ditanya diem doang. Bisa jadi. Kalau aku sendiri terlepas dari itu ya, bisa dibuktikan atau enggak dengan metafisika atau segala macam. Aku percaya tuh. Karena
aku ngalamin sendiri kan, kayak Iya, cerita iya, yang bener. udah pernah aku ceritain itu. Apalagi kejadian itu selalu tempatnya sama, di hutan, gitu kan. Karena memang sependek pengetahuanku yang namanya tempat jin itu kan di bumi ini 3 mas, gunung, hutan, laut, udah. Dan kejadian jenengan sama kejadianku ya sama lokasinya, maksudnya tempatnya sama-sama di hutan, Iya, yang bener. kanan kiri nggak ada pemukiman gitu kan. Dan bisa jadi pasar yang Mas Tias lihat itu Pasar gaib ya. pasar gaib gitu loh, pasarnya jin. Karena jin itu sependek pengetahuanku mereka bersekolah, mereka hidup bersosial juga ada. Iya juga sih. Tapi aduh, gimana ya? Oh, ngeri banget. Kalau aku kan cerita aku dulu kan aku cuman ngelihat habis itu hilang, terus dibisikin gitu. Kalau nyedengan kan ngelihat langsung, Iya. dan itu hitungannya bukan durasi yang sebentar. Iya, bener, Mas. Durasi yang lama gitu. Jadi kayak seolah-olah saya itu dimasukin ke dimensinya mereka buat ngelihat aktivitas mereka gitu loh. Iya nggak? Tapi ini Mas sendiri nggak punya kemampuan untuk ngelihat gitu Nggak nggak ada? punya, Mas. Nggak punya. Walaupun punya, pasti saya punya cerita, Mas. Iya, pasti. Iya kan? Ya mungkin itu sih Mas pengalaman yang gimana ya? Sampai sekarang tuh masih bikin penasaran. Berkesan. Penasarannya gini Mas. Penasarannya saya pengen buktiin lagi gitu loh Mas. Sekarang nggak pengen buktiin tuh Mas ke rumah itu lagi gitu loh, nyari alamat yang dulu gitu loh. Siapa tahu kan rumahnya emang bener ada rumahnya gitu loh. Dulu ya mungkin kalau dulu mau kesana lagi udah nggak mau karena takut kan. Tapi kalau sekarang beda sih Mas, malah rasanya pengen kesana cuman lupa gitu loh. Iya pasti. Udah lama juga masalahnya. Udah 5 tahun lalu, 6 tahun lalu. Tapi kalau ngomongin cerita-cerita kayak gini nggak ada habisnya ya. Iya. Katanya kan kemarin Mas Helmi juga ada lanjutannya kan cerita dari Oh, ada Jalan Lintas lanjutannya. Sumatera itu. Jadi pulang dari situ kan Bapak pindah nih. Bapak mutasi. Bapak sakit. Iya. Pulang haji sakit. Bapak tuh kerja di Padang kan. Makanya waktu itu perjalanan dari Padang ke Jawa, ke Kutoarjo, Purworejo. Nah kebetulan Bapak 2002, Papa tuh 2002 tuh sakit. Sakitnya di Mekah. Pulang dari Mekah itu kondisi stroke. Nah, jadi dinonjobkan. Kan Papa PNS. Dinonjobkan, jadi akhirnya memutuskan untuk pindah ke kampung halaman Papa di Kutoarjo itu. Dan aku tinggal di rumah yang rumah kakek. Oh iya, yang di Kutoarjo itu kan. Kutoarjo itu rumahnya kakek. Cuman ya kebetulan Papa itu rumah itu sudah atas nama Papa. Karena waktu bikin rumah itu memang disengaja dibuatkan untuk Papa. Ya kebetulan kan itu sudah atas nama Papa. Jadi rembuk keluarga memutuskan untuk melanjutkan kehidupan di situ. Aku sekolah pindah di situ. Kebetulan kakak yang pertama sudah kuliah di Jogja Kutoarjo kan cuma 1,5 jam, 2 jam lah ya, deket lah. Nah cuman Mas, kebetulan aku tinggal di rumah kakek itu yang notabene rumah Papa. Itu rumah itu juga banyak kisah mistisnya. Gitu loh. Papa tuh punya ibu tiri, nenek sambungku gitu ya, nenek sambung. Kebetulan nenek sambung ini, ya tau lah, sebaik-baiknya ibu tiri masih baikkan ibu kandung kan, kita percayalah dengan istilah itu. Dan itu dialami oleh keluargaku. Ibu nenek tiriku ini nggak suka keberadaanku, keluargaku di situ. Ya dia berulah membuat kondisi nggak nyaman. Entah, aku waktu itu nggak tahu nih.
kejadian-kejadian mistis yang kita alami itu apakah ada sangkut pautnya dengan niat buruk si nenekku atau enggak? Gitu. Oh. Ya, cerita mistisnya banyak deh. Kayaknya menarik deh Mas kalau diulik lagi ya. Tapi karena durasinya udah kepanjangan, paling kita lanjut di part 2 ya. Siap. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu untuk cerita pengalaman mistis saya sendiri dan Mas Helmi. Bagi teman-teman yang masih nonton tayangan ini, jangan lupa untuk dukung terus dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Sekian dari saya dan Mas Helmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.